Jadi saudara-saudara, adapun penyembahan Anda seperti ini itu sah-sah saja. Itu dalam rangka memperkuat, memperdalam penghayatan Anda. Anda boleh sembah sujud seperti ini. Tapi ingat, pada bagian ini Anda harus melihat roti dan piala yang diangkat oleh Bapak Pastor. Shalom saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara-saudara, mari kita lihat judul dari video ini. 9 kesalahan umat Katolik dalam mengikuti liturgi Ekaristi atau Misa. Sebetulnya kalau ditelusuri bukan hanya 9, saya pernah menghitung-hitungnya mendekati sebenarnya 20 kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh umat, entah disadari atau tidak, tetapi saya memilih 9 di antaranya yang menurut saya ini yang paling urgent. Nah, saudara-saudara, apa saja ke-9 hal yang perlu diperbaiki tersebut? Mari kita lihat satu persatu dan kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kebiasaan umat datang terlambat. Nah, karena kebiasaan umat datang terlambat ini, maka biasanya bagian paling belakang dari kursi di dalam gereja itu biasanya yang paling penuh. Saya terkesan dengan pastor yang pernah bertugas di paroki saya. Ketika umat masuk, yang disiapkan itu adalah pintu depan. Jadi siapa yang masuk terlambat, dia harus lewat pintu depan, tidak boleh pintu belakang. Maksud dari pastor adalah bahwa supaya lain kali jangan terlambat lagi, karena kalau terlambat akan kelihatan siapa yang terlambat masuk ke dalam gereja. Ini memang agak sedikit mengganggu bagi orang-orang yang sedang mengikuti perayaan. Tetapi ya, itulah bagian dari pembinaan seorang pastor yang menurut beliau, dan ini saya lihat cukup manjur dalam rangka mengantisipasi orang yang datang terlambat. Nah, saudara-saudara, pesan-pesannya seperti ini. Perayaan Ekaristi atau perayaan Misa itu dimulai dari ketika pastor membuka dengan tanda salib, lalu kemudian ditutup lagi dengan berkat yang terakhir dengan tanda salib pula. Maka selayaknya kita sebagai umat Katolik mengikuti dari awal sampai akhir perayaan. Terkecuali apabila memang kita sudah berangkat cepat, tetapi dalam perjalanan ada gangguan yang sangat tidak memungkinkan kita untuk tepat waktu, ya yang namanya manusia itu bisa terjadi. Tetapi manakala itu menjadi sebuah kebiasaan, datang-datang pada saat last minute, apalagi ketika sudah mulai lagu pembukaan ataupun masa-masa pertobatan dan barulah kita masuk, itu sangat tidak bagus sebagai seorang beriman. Nah, diharapkan mengapa kita harus cepat datang? Karena kan di bagian awal kita harus mempersiapkan diri kita. Kita berdoa dulu, meminta penerangan dari Tuhan, dan kalau perlu pengampunan dosa dari Tuhan agar kita layak untuk ikut di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Oleh karena itu, dari sekarang saudara-saudara, apabila Anda selama ini sering kali terlambat ke gereja, mulai sekarang, jangan lagi terlambat datang ke gereja. Oke, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang kedua, apa kesalahan yang sering dibuat oleh umat? Nah, kesalahan yang sering dibuat oleh umat adalah umat itu tidak aktif di dalam perayaan Ekaristi. Bahkan kadang-kadang ada yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Badannya ada di dalam gereja, tetapi pikirannya ada di mana-mana. Ada di toko, ada di tempat kerja, ada di harta benda, dan seterusnya. Sebagai umat Katolik yang baik, marilah kita berpartisipasi aktif di dalam proses misa dari awal sampai akhir. Setiap kali doa yang harus dijawab oleh umat, jawablah itu dengan sungguh-sungguh, ucapkanlah kata-kata itu dengan sungguh-sungguh. Setiap kali nyanyian bersama, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Kalau di gereja di sebelah itu nyanyinya luar biasa sekali, mengapa orang Katolik tidak bisa menyanyi dengan sebaik dengan mereka? Padahal sebenarnya kita bisa, hanya saja perlu partisipasi aktif dari umat. Nah, sekarang mari kita lihat apa catatan Sacrosanctum Concilium tentang hal ini. Sacrosanctum Concilium nomor 48 tentang aktivitas umat di dalam misa. Di sini di nomor 48 dikatakan jangan sampai umat beriman menghadiri misteri iman sebagai orang luar, seolah-olah sebagai orang luar, ataupun sebagai penonton yang bisu.
Nah, saudara-saudara begini, mengapa kadang-kadang misa terasa terlalu lama? Itu karena salah satu penyebabnya karena ini. Kita tidak aktif di dalam proses misa atau proses perayaan liturgi tersebut. Ketika kita hanya pasif, hanya menunggu saja, kita akan berpikir, ini kapan selesainya? Jadi saudara-saudara, mari kita hayati setiap momen-momen di dalam perayaan Ekaristi tersebut. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian berikutnya. Poin berikutnya. Umat tidak fokus pada saat sabda dibacakan. Nah, saudara-saudara, di dalam sebuah perayaan liturgi atau perayaan Ekaristi ada dua pokok yang menjadi perayaan kita, yaitu perayaan sabda dan liturgi Ekaristi. Perayaan sabda ini ada di dalam liturgi sabda itu berpuncak pada pembacaan Injil. Maka dari itu saudara-saudara, ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi pada saat Injil dibacakan, jangan bikin apa-apa. Di depan kita itu ada Yesus yang sedang hadir, yang sedang dibacakan dalam bentuk bacaan Injil. Kadang-kadang kita temukan juga orang di dalam proses ini, dalam bacaan-bacaan, entah bacaan pertama atau kedua, kadang-kadang mereka membaca sendiri dari handphone tentang bacaan yang sedang dibacakan dari mimbar. Itu sebaiknya jangan Anda lakukan, karena di dalam gereja Katolik, sabda Tuhan itu dibacakan dari mimbar. Mari kita lihat. Pedoman umum misalnya Romawi nomor 58. Dalam misa umat, bacaan-bacaan selalu dihidangkan dari mimbar. Itulah sebabnya saudara-saudara, tidak lagi disebutkan misalnya bacaan surat Paulus pasal sekian sampai ayat kesekian, tidak lagi dibacakan dengan harapan bahwa umat itu hanya mendengarkan yang dibacakan oleh lektor atau lektris yang sedang membacakan sabda Tuhan. Nah, kemudian berikutnya, ini juga masih sangat jarang kita temui ketika doa aku percaya atau credo pada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus. Di anjuran tata perayaan Ekaristi dikatakan bahwa pada saat kita mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus, maka kita itu harusnya membungkuk untuk menyatakan hormat kita kepada yang dikandung dari Roh Kudus. Namun saudara-saudara, entah karena tidak konsentrasi, entah karena lupakah, sehingga lebih banyak orang mengikuti itu dan mengucapkan itu secara biasa-biasa saja, sambil berdiri dan tidak membungkuk sebagaimana yang dimaksudkan tadi. Nah, dengan demikian berarti tata perayaan Ekaristi kita patuhi sebagaimana yang telah dikeluarkan oleh hierarki gereja Katolik. Tidak melihat roti dan anggur saat konsekrasi. Ketika pastor mengangkat roti atau mengangkat piala yang berisi anggur, kadang-kadang ada yang malah menunduk seperti ini dan tidak lagi melihat hosti yang sedang diperlihatkan. Itulah gunanya hostinya dan pialanya diangkat, diperlihatkan kepada umat supaya umat melihat bahwa ada Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi saudara-saudara, adapun penyembahan Anda seperti ini itu sah-sah saja. Itu dalam rangka memperkuat, memperdalam penghayatan Anda. Anda boleh sembah sujud seperti ini. Tapi ingat, pada bagian ini Anda harus melihat roti dan piala yang diangkat oleh Bapak Pastor. Karena memang seperti itu aturan di dalam tata perayaan Ekaristi Katolik. Nah, ini salam damai. Kalau yang ini sih agak kurang pelanggarannya, tetapi kadang-kadang juga memang terjadi. Nah, saudara-saudara, harap diperhatikan bahwa hosti dan anggur itu masih berada di meja altar Bapak Pastor. Jadi dengan demikian, Tuhan Yesus itu masih ada di atas altar pastor. Maka dari itu saudara-saudara, hendaknya salam damai ini tidak membuat lalu semacam kegaduhan kecil. Ada yang sampai angkat tangan, hai damai, halo damai, dan seterusnya. Konsentrasi kita tidak boleh terganggu, terpusat kepada apa yang ada di atas meja altarnya pastor. Jadi sangat tidak dianjurkan ketika kita memberikan salam damai kepada orang lain, lalu kita kemudian berbalik lalu membelakangi altar yang nyata-nyata adalah ada di atasnya Yesus berupa roti dan anggur.
Ingat saudara-saudara, Yesus hadir di sana, maka kegiatan-kegiatan kita hendaknya itu dilakukan dalam rangka penghormatan kita kepada Yesus yang hadir berupa roti dan anggur. Ada aturannya saudara-saudara, ini kita lihat ada di dalam Redemptionis Sacramentum. Itu aturan-aturan teknis tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di dalam perayaan liturgi. Redemptionis Sacramentum atau sakramen penebusan. Pada nomor 72 dikatakan, salam damai hendaknya diberikan setiap orang hanya kepada mereka yang terdekat dengan suatu cara yang sederhana. Ya, baguslah sekarang bahwa kita hanya seperti ini, salam damai atau damai Kristus besertamu, atau damai Kristus beserta kita, atau salam damai kepada orang-orang yang berada di samping kita. Ingat saudara-saudara, di samping kiri, di samping kanan itulah yang mewakili. Tidak perlulah Anda balik kanan lalu ke belakang, lalu kemudian Anda membelakangi altar yang nyata-nyata sedang berisi, sedang hadir Tuhan Yesus di sana berupa roti dan anggur. Jadi seperti itu penghayatannya saudara-saudara. Lalu kemudian tidak berpuasa sebelum komuni. Nah saudara-saudara begini, ini ada aturannya, saya perlihatkan aturannya. Di dalam kanon nomor 191, Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik, kanon 919 artikel nomor 1, di sana dikatakan yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makanan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata, air putih, dan obat-obatan. Apabila ada orang yang sakitnya tertentu dan harus meminum obat, ya tidak dapat lagi ditunda, ya itu masih bisa dimaklumi. Berpuasalah. Saya kagum bahwa sebagian orang malah berpuasa sejak malam hari sebelum perayaan Ekaristi. Besoknya dia sudah berpuasa pada malam hari ini. Berpuasalah, berpantanglah, barang sejam saja sebelum Ekaristi, menyambut Ekaristi. Maksudnya, supaya kesucian dari tubuh Yesus yang masuk ke dalam diri kita itu tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, setelah itu, setelah terserap ke dalam tubuh kita, ya bolehlah kita makan dan minum kembali. Kemudian yang berikut, tidak menghormat saat menerima komuni. Ini di mana-mana kesalahan ini terjadi dan sangat-sangat sering terjadi bahwa orang datang begitu saja mengulurkan tangannya untuk menerima hosti tanpa menghormat terlebih dahulu. Emang ada aturannya ya? Ada. Mari kita lihat. Di dalam Redemptionis Sacramentum, ini nomor 90. Tetapi jika komuni disambut sambil berdiri, maka hendaklah umat memberi suatu tanda hormat sebelum menyambut sakramen. Dan itulah yang biasa kita lambangkan dengan menundukkan kepala sebelum mengajukan tangan. Tapi yang terjadi, banyak-banyak terjadi, ada berapa orang sih yang menundukkan badan, menundukkan kepala, menghormat sakramen sebelum dia mengulurkan tangannya. Ini adalah kesalahan yang sangat sering terjadi di dalam perayaan liturgi atau di dalam misa setiap perayaan-perayaan hari besar ataupun di mana misa itu diadakan. Jadi saudara-saudara ingat, mulai sekarang ketika sebelum menyambut komuni, menghormatlah dulu kepada sakramen sebelum Anda mengulurkan tangan Anda. Oke, baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini juga sering terjadi di tempat-tempat tertentu. Saya pernah heran melihat orang datang misa, datang sudah hampir bacaan, setelah dia menyambut komuni lalu kemudian dia pulang. Selesai dia berdoa setelah komuni, dia pulang. Nah, pertanyaan saya, dia datang sekedar menerima hosti sebagai kewajibankah? Ataukah memang dia datang berdoa? Dan saudara-saudara, saya katakan tadi, kebulatan, keutuhan perayaan misa, perayaan Ekaristi itu mulai dari tanda salib, pastor membuka, setelah lagu pembukaan sampai pada berkat. Dan saya ingatkan kepada saudara, kalau Anda pulang sebelum berkat dari Bapak Pastor,
Anda tidak membawa apa-apa pulang selain daripada mungkin Anda lapar di jalanan. Maka dari itu saudara-saudara, tunggulah sampai Bapak Pastor menutup perayaan Ekaristi sampai berkat diberikan kepada Anda supaya Anda pulang dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, di bagian akhir saudara-saudara saya akan memberikan inilah kesimpulannya. Inilah poin-poinnya sebenarnya tadi. Yang pertama, jangan datang terlambat. Yang kedua, jangan pasif dalam misa. Mari kita aktif. Yang ketiga, mari kita fokus pada saat sabda dibacakan. Jangan sibuk sendiri. Kemudian yang keempat, ketika doa aku percaya, hendaknya kita membungkukkan badan ketika sampai pada bagian yang dikandung dari Roh Kudus. Yang kelima, ketika pastor mengangkat hosti ataupun anggur, diperlihatkan kepada umat, hendaknya kita melihat itu dengan sungguh-sungguh. Jangan justru menutup mata atau justru menundukkan kepala. Kemudian yang keenam, hendaknya salam damai diberikan kepada samping kiri kanan saja, tidak perlulah Anda balik belakang untuk memberikan salam damai. Yang kiri kanan itu sudah mewakili salam damai kita. Kemudian berikutnya, berpuasalah setidak-tidaknya 1 jam sebelum Anda menyambut komuni kudus atau menyambut sakramen Maha Kudus. Kemudian yang kedelapan, menghormatlah sebelum Anda menyambut komuni. Tundukkan kepala menghormat sebelum Anda mengulurkan tangan untuk menerima komuni kudus. Kemudian yang kesembilan, mari kita pulang setelah misa selesai, setelah tanda berkat dari Bapak Pastor. Lalu kemudian bolehlah kita meninggalkan gereja dan pulang ke rumah kita dalam keadaan damai sejahtera. Demikian video singkat ini. Apabila ada yang ingin Anda komentari atau ada yang ingin Anda sampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.